Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fisabilillah, prodi Sistem Informatika UPBJJ Jakarta Timur semester 1 dan nomor jok mahasiswa 0566106662. Ini tugas 1 algoritma dan pemrograman yang setelah mengirim di hari pertama saya disuruh bikin video penjelasan. Jadi saya bikin video penjelasan. Saya bikinnya agak lama sih. Maksudnya kan udah seminggu. Nih, ini penjelasannya. Pertama, soal tugas pertama, rangkuman material internet. Pertama, soal algoritma dan dunia pemrograman komputer, spasi 1,5 Microsoft Word. 1,5 ini Microsoft Word ya, saya lupa klik gitu. Habis itu sejarah Java dan perkembangannya, referensi gitu. Juga habis itu software yang dibuat dengan Java minimal 2. Nah, jadi penjelasannya mungkin penjelasan di sini harusnya kayak cara pemikiran kali ya. Ya, oke. Untuk cara pemikiran saya, jadi pertama di sini saya menjelaskan dulu apa itu algoritma sebelum saya masuk ke dunia pemrograman, karena kan duanya kan kayak tergabung gitu ya. Ini pertama saya jadi jelaskan apa itu algoritma. Di sini udah kelihatan kalau itu set instruksi bisa komputer. Habis itu saya jelasin sejarahnya, karena kan ditanyakan kan dunia algoritma dan dunia pemrograman kan ya. Jadi saya ngerasa kalau pas apa ya bahasanya, jadi saya ngerasa kalau nggak ada sejarahnya agak kurang tepat gitu, karena kan dunia atau kayak sejarah suatu hal kan suatu hal yang membentuk masa depannya juga. Karena itu saya taruh sejarahnya di sini. Yang awal-awalnya dari Lovelace itu, Lovelace harus berbagi gimana bre ya. Habis itu di sini saya pakai di zaman sekarang itu kayak gimana, karena ini zaman dulu. Jadi sekarang zaman sekarang atau masa sekarang yang pasti progresi, biar progresinya nyambung. Ini nyambung kan mikrofonnya? Iya, terus nyambung. Jadi kalau mikrofon jangan nyambung. Sorry. Ini dunia pemrograman, jadi ini yang sekarang, kalau sekarang dipakai di semua bidang kesehatan, matematika, robotik, ekonomi, administrasi. Matematika sama robotik itu menurut saya nggak usah dijelasin lagi, karena itu udah jelas. Saya taruh kesehatan karena sekarang kan di dunia kesehatan kan juga mulai ada apa ya bahasanya, orang yang bikin program di mana kita bisa naruh simptom, abis ntar dia bisa kayak milih simptomnya gitu, abis itu kayak uh, dari simptom yang udah kita taruh kemungkinan kita sakit apa, yang pasti nggak 100% akurat karena dari satu orang ke orang bisa beda, tapi kan udah bisa memberi arahan petunjuk itu atau yang ngebantu. Nah, bisa juga ada AI yang bikin simulasi atau kayak nebak kayak bentuk enzim virus yang ada, karena kan enzim itu kan sesuatu yang diperlukan buat bikin vaksin gitu, dan itu agak susah gitu. Dan biasanya bikinnya awalnya tuh kayak nembak kayak laser kecil gitu satu-satu ke yang kayak bagian-bagiannya, jadi kan agak lama. Tapi AI bisa coba bikin bentuk konstruksi yang pasti nggak langsung dipercaya doang doang karena itu kan dari sampel yang ada doang, dan kemungkinan ada mungkin ada suatu anomali gitu atau hal yang abnormal, karena itu masih dicek lagi. Tapi kan sejauh selama dicek itu rata-rata masih kayak betul gitu. Jadi itu udah bantu juga di daerah situ ekonomi, jelas juga menurut saya sih buat kayak ngecek kayak tren gitu, tren data. Administrasi juga ya kita tahu administrasi kan dipakai terus sekarang, dan lain-lain. Ini bisa juga ke arah kayak entertainment, jadi kayak game bisa, ke video bisa, ke arah penghasilan juga bisa. Kan ada orang yang bikin penghasilannya sekarang dari hal kayak YouTube gitu kan, hal kayak YouTube, kalau nggak jadi editor buat orang lain gitu, atau jadi pemrogram buat bahasanya studio-studio gede gitulah. Dan setelah yang dunia sekarang, ini saya naruh, ini yang udah mulai ke Java ya, ini saya yang udah mulai naruh ke Java. Jadi ini pertama sejarah Javanya itu kayak gimana. Habis itu saya sejarah Java saya fokus ke upgrade-nya atau update-nya Java dari versi ke versi kayak gimana. Tapi kan rangkuman, jadi saya nggak terlalu detail-detail juga, tapi saya ngasih tahu penjelasan secara umumnya. Ini seperti Java 2, JSI, ada API grafik, framework collection, performance upgrade. Habis itu yang ke mulai 2000 yang Java 5, annotation, loop, auto boxing.
Habis itu yang ini pada 2010 dibeli Oracle. Habis itu yang upgrade-nya yang pada Java 8 Stream API itu. Habis itu pertemuan singkat atas. Siklus update-nya juga diganti dari yang per tahun ke 6 bulan. Jadi dua software terkenal saya taruhnya Minecraft sama Eclipse IDE. Karena kayaknya kalau orang-orang anak muda zaman sekarang kalau denger Java jadi antara pikiran pemrogramannya, karena ya biasanya kan terkenal juga ya. Jadi biasanya dia anak komputer, atau B dia bukan anak komputer dan hal yang pertama dipikir paling itu Minecraft. Karena saya berapa kali ngomong kayak soal Java itu, teman saya malah mikirnya langsung ke Minecraft, karena Minecraft itu kan dibikin dari Java juga. Bahkan Minecraft itu versinya dibagi dua, ada yang versi Java, yang versi Bedrock juga. Bedrock biasa itu yang kayak di HP-nya itu. Bisa juga Eclipse IDE, karena itu kan open software yang dipakai buat program Java biasanya, internal juga. Ini referensinya kan minimal 5, saya di sini naruh di 8 dengan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 8. Dan ini juga saya coba usahain beda-beda sumbernya biar nggak terlalu stale atau nggak terlalu boring. Yang sama di sini Wikipedia doang kayaknya, ya Wikipedia doang yang sama di sini. Abis ini yang flowchart sama pseudocode disuruh bikin algoritma buat kayak gaji akhirnya berdasarkan dengan golongan sama waktu lembur. Yang ini golongannya, jadi yang cara saya pikir di sini pertama yang pasti kita harus inisialisasi golongannya dulu, yang penting. Karena itu saya taruh di bawah tuh kelihatan kayak inisialisasi golongan atau deklarasi. Di sini juga segolongan. Habis itu kalau udah yang golongan, yang kedua yang bagian pentingnya pasti ini gaji pokok dari lemburnya. Maksud gaji lemburnya, yang mana 30% gaji pokok. Habis itu plus pattern plus 2 sampai yang lebih dari 5, dimana udah nyampe maksimal 38%. Nah, habis itu disuruh inputnya golongan dan jam lembur, yang mana it make sense, itu emang jelas dasar kayak gitu. Output habis itu jumlah hasil, namanya gampang sih. Jadi namanya berarti hasil. Jadi buat penghitungannya pertama kita pasti hitung golongan, habis itu ditambah gaji lemburnya yang di sini. Dan buat gaji lembur juga gampang, yaitu di sini udah ada nih gaji lembur jam lembur berapa, habis itu gaji lembur berapa persen dari gaji pokok. Jadi buat gaji lembur itu cuman gaji pokok dikali ini jam, dikali persentase dari jam lemburnya. Jadi contohnya 1 jam, berarti gaji pokoknya misalnya kayak golongan A kan 5 juta, habis itu gaji jam lemburnya dia 1 jam, berarti 5 juta kali 30%, 30% kali 5 juta something. Ya, habis itu bisa dilihat dari sini pertama deklarasi yang kayak saya bilang tadi, golongan, habis jam lemburnya, habis input keduanya. Yang ini apakah golongan A, B, atau C, ini tuh buat kayak ngecek doang nggak? Soalnya kalau orang kan kayak dia ada yang kayak aneh-aneh gitu, kayak inputnya tuh selain A, B, atau C buat kayak ngecek gitu, kayak main-main. Bagus orang kayak biasa buat bug tester. Sorry. Ya biasa kayak itu buat tester juga bagus orang kayak gitu. Tapi ya di sini kita buat kayak masih aja gitu, kayak dia tuh pilihnya tuh A, B, atau C, yang mana golongan yang ada. Kalau nggak ada ya invalid, berarti berhenti. Habis sesuai golongan berarti kita di sini saya bisa langsung gabungin, tapi ini karena diminta akhirnya tuh gaji golongan plus gaji lembur saya pisahin, walaupun bisa disatuin sebenarnya. Jadi di sini pertama gaji lemburnya yaitu gaji golongan kali jam lembur, kayak yang saya bilang tadi. Yang dimaksud jam lembur di sini ya, jadi misalnya kayak ini kan input golongan untuk jam lembur, jadi misalnya dia naruh golongan kayak saya bilang tadi A, bisa input jam lembur 1, berarti kan itu berarti kan 5 juta, habis 1 itu kan berarti 30%, berarti di sini gaji lembur sama dengan 5 juta kali 30%. Habis itu dari penghasilan gaji golongan, berarti itu yang gaji awal tadi, ini deklarasi gaji golongan ditambah gaji lembur. Nah ini gaji lembur, so ditambah output. Ini output maksudnya kayak tampilin hasil akhir ada. Ini juga sama, cuman ya karena ini yang pseudocode saya pakai bahasa if else.
Jadi kalau ini gajinya segini, kalau ini gajinya segini, jika A gajinya ini, habis itu selain A jadi maksudnya ya jika bukan apa sih bahasa Indonesianya, kata Indonesia is kind of hard for me. Ya, jadi A, jika A ini, habis itu selain A, jika B ini, habis itu selain itu jika C ini, selain itu ya berarti invalid. Habis ini juga sama, jika satu segini, selain itu jika dua ini, selain itu jika tiga ini, satu jika empat, habis itu jika lima, habis itu ya selain selain apa, kan ini empat, habis selain itu jika yang ini saya lebih dari sama dengan, berarti kayak sama dengan atau lebih dari 5. Jadi kan lebih dari 5, karena lebih dari 5 kan maksimal ya udah 0,38. Jadi kalau udah taruh 6, 8, 10, 12, jadi hitungnya lambat gak sih 12. So what the fuck, parah banget. Ya, jadi kalau udah lebih dari 5 udah yang maksimal dapatnya ini. Tapi selain itu berarti selain dia satu dan di atasnya maksudnya kayak 0 gitu, apa orang naruhnya minus 1 kalau usil-usil, jadi taruhnya 0. Habis itu ya totalnya sama kayak tadi, total penghasilan tuh gaji pokok sebagai lembur. Habis itu outputnya ya di display atau di bahasanya, bahasa Javanya itu di print ya. Di print line, print ln, ln. Fuck, pas banget ada orang ngotok-ngotok, pas banget, thank you.